Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MPP, selamat datang di podcast Nyawiji, podcast yang memberikan informasi terkait layanan-layanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri. Bersama saya Aurama Syafira dan inilah podcast Nyawiji. Nah, pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri. Sudah bersama kami yaitu Bapak Endang Darsono SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wonogiri dan juga Bapak Suhardi SHMH Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Wonogiri. Selamat datang Bapak di podcast kami. Terima kasih. Iya. Atas sambutannya. Iya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat je, alhamdulillah. Masih semangat je Pak? Harus. Meskipun sudah jam 2, Harus, masih ya. semangat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait layanan-layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri, khususnya di MPP Nyawiji Bapak. Ya. Mungkin sebelum kita mulai acaranya, Bapak bisa menyapa teman-teman yang sedang menonton. Monggo kami persilahkan. Oh iya. Mungkin dari Pak Suhardi terlebih dahulu atau dari Bapak Endang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Podcast Nyawiji Bapak. Nyawiji ya. Iya, anjir. Kreatif Cash ya. Yes, Luar biasa. Saya kira ini layanan informasi yang salah satu inovasi lah, luar biasa ini karena podcast ini kan lebih kepada generasi Z, generasi milenial ya. Luar biasa. Nanti kan kita bisa saling sapa apa kan kayak gitu-gitu kan. Terus juga bisa saling menyampaikan ya bahwa selama ini kejaksaan ya taunya lembaga yang menyeramkan gitu. Padahal kan nggak seperti itu, makanya kita juga saling berbagi informasi di sini kan, betul ya? Pak, kasih datanya. Mungkin ada tambahan Pak Suhardi, monggo. Ya intinya kalau sesuai tupoksi kita sebagai institusi penegak hukum ya, sebenarnya nggak banyak pelayanan masyarakat yang kita ini, tapi tetap ada. Nanti akan dijelaskan ada beberapa bagian yang merupakan bentuk pelayanan. Kalau kita menyebutkan pelayanan karena itu orang tuh datang ada keperluan dan harus kita layani. Mungkin kalau detailnya saya tambahkan layanan yang diberikan oleh kejaksaan itu meliputi layanan tilang. Jadi apabila seseorang kena tilang, itu kan yang nilang Pak Polisi. Setelah putus di pengadilan kan pengambilan barang bukti tilang yang disita itu kan di kami termasuk pembayaran uang. Meskipun sekarang banyak lagi inovasi melalui priva, melalui apa. Selebihnya ada lagi pelayanan pengembalian barang bukti ya. Dalam suatu proses penanganan perkara itu tidak menutup kemungkinan ada barang bukti warga masyarakat yang disita setelah perkaranya selesai, putusannya berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kadang-kadang amar putusan itu ada yang dikembalikan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, dalam proses ini masyarakat yang memang berhak atas barang bukti itu sesuai putusan itu bisa mengambil ke kejaksaan atau bahkan sekarang ada inovasi kita malah ngantar ke rumah aja Pak. Rumah. Waduh, luar biasa aja Pak. Sekarang sudah ada inovasi antar ke rumah, nggak ambil kejaksaan lagi Pak. Saya lanjut Mbak ya. Nanti ini poin-poinnya aja. Terus di samping itu kami juga di bidang intelijen, kebetulan kasihnya Pak Endang ini ada pelayanan pelaporan dan pengaduan masyarakat bidang intelijen. Ini biasanya ada penyimpangan-penyimpangan, ada apa ini itu, akhirnya orang tuh kadang-kadang enggan, takut melapor. Tapi sebenarnya kalau bisa datang ke kejaksaan, kalau identitas dan seterusnya tetap kita jaga, kita ini kan orang kita lindungi ya. Kita rahasiakan. Terus selanjutnya ada lagi pelayanan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kebetulan saya sendiri selaku kasih perdata dan tata usaha negara. Masyarakat ini bisa meminta pelayanan dalam arti penerangan hukum tentang case yang ada di dirinya atau orang lain yang kita secara proporsional akan memberikan pemahaman-pemahaman sehingga
pemahaman masyarakat tentang hukum ini akan lebih baik lah dalam menghadapi permasalahan. Jadi dengan adanya pelayan-pelayan ini kita harapkan mungkin stigma masa lalu kejaksaan itu menyeramkan dan seterusnya, insya Allah mulai menurun dan pada akhirnya orang nggak fine aja mau ke kejaksaan mau main itu. Nah, mungkin itu pembukaan kami ya. Iya siap Pak. Saya juga agak deg-degan sebenarnya dari kejaksaan ini, tapi ternyata setelah ngobrol ini Bapak dari kejaksaan ini cukup enak diajak ngobrol, asik juga ya Pak. Oh iya dong. Semoga kita nanti 20 menit ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol yang lebih banyak lagi Pak terkait layanan-layanan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit terkait layanan-layanan yang diberikan oleh kejaksaan. Pada dasarnya layanan yang diberikan kejaksaan di MPP itu sendiri ada berapa J Pak kalau boleh dijelaskan? Nah, yang tadi itu. Yang tadi ada pengambilan barang bukti dan tilang. Ya. Kemudian ada pelayanan konsultasi hukum dari jaksa dan pengacara negara. Ya, jaksa pengacara negara, betul. Kemudian ada pos pelaporan dan pengaduan masyarakat. Dan jaksa menjawab. Ya, betul. Ada. Ya, kalau boleh dijelaskan itu Pak, jaksa menjawab itu apa ya Pak? Jadi gini, itu salah satu program inovasi. Jadi kita ini kan dituntut untuk memberikan informasi kepada publik terkait dengan permasalahan hukum yang lagi viral, misalnya seperti itu. Di media sosial lagi viral kasus apa? Nah, itu kan kadang masyarakat kan ini bertanya, ini pada dasarnya faktanya seperti apa? Kemudian secara hukum itu prosesnya bagaimana kan gitu. Nah, itu kami ada kegiatan di salah satunya di MPP itu kebetulan untuk bidang intelijen kan di hari Kamis. Nah, itu kami membuka diri juga, siapapun masyarakat mau konsultasi atau mau nanya tentang masalah hukum, ya kami harus menjawab. Itu namanya jaksa menjawab. Tapi kami juga ada inovasi lain. Selama ini udah beberapa kali terjun ke sekolah-sekolah dan ke desa-desa gitu kan. Dengan temanya itu ngopi Bang Jeks. Nah, artinya ngopi Bang Jeks itu hanya ini aja tema. Jadi di situ kepanjangannya ngobrol pintar bareng jaksa. Jadi di situ kami membuka layanan informasi. Informasi itu kan banyak tentang hukum itu. Ada misalnya proses yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri yang ditangani apa saja kan gitu. Bagaimana prosesnya sampai sejauh ini. Terus kalau misalnya ada mereka itu yang punya kepentingan misalnya saksi maupun korban menanyakan proses hukumnya sudah sampai sejauh mana, nanti kaitannya dengan hak mereka yang peroleh, misalnya barang bukti dari korban, dia sebagai korban pencurian, kasus pencurian misalnya, bagaimana prosesnya dan kapan itu harus diambil, itu bisa melalui bidang intelijen nanti akan menginformasikan kepada publik, kepada masyarakat yang bertanya. Nanti kami sendiri dari bidang intelijen berkoordinasi dengan bidang pidana umum ataupun bidang lain, bidang pidana khusus juga bisa, dengan bidang datun juga bisa gitu kan. Kalau memang kaitannya pertanyaan itu ditujukan kepada bidang-bidang tertentu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Luar biasa ya Pak. Iya, jadi dituntut dalam hal ini terkait dengan peningkatan kinerja itu transparansi publik yang publik peroleh gitu. Kami harus berikan itu. Luar biasa sekali Pak dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri. Wah, ada inovasi-inovasi, salah satunya tadi ada jaksa menjawab, kemudian yang kejaksaan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dengan tema ngopi Bang Jack. Ya benar Pak. Betul. Yaitu ngobrol santai, ngobrol pintar bareng jaksa. Iya, ngobrol pintar tentang hukum bareng jaksa. Oke, luar biasa ini teman-teman. Asik, menang arisan. Tapi mau diapain ya uangnya? Celing! Buat jajan aja. Jangan, itu boros. Udah, mendingan buat seneng-seneng aja. Mending ditabung aja buat masa depan. Mau seneng sementara, menderita setelahnya? Enggak mau kan? Tabung uang Anda di BPR BKK Wonogiri. Dapat bunga? Iya. Berhadiah? Aman? Tentu saja, karena dijamin oleh LPS. Ada fasilitas jemput bola juga loh.
tabungan Anda langsung dijemput oleh staf kami tanpa Anda perlu datang ke kantor. Ikut nabung dong, Mbak. Kemudian ini Pak, terkait alur untuk pelayanan pengambilan barang bukti dan tilang itu bagaimana Pak Suhardi? Coba mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Itu apakah sulit ya Pak alurnya atau bagaimana ini Pak? Apa bisa dikonsultasikan terlebih dahulu di MPP atau mungkin kami sebagai pemohon bisa datang ke kejaksaan atau ke MPP saja atau bagaimana Pak mungkin? Sebenarnya kalau barang buktinya itu bukan berupa kendaraan ya, semacam dokumen SIM atau STNK, biasanya petugas akan membawa itu ke kita hari pelayanan tilang karena kita itu di-share ya Mbak, petugasnya terbatas. Kalau nggak salah hari Senin sama Rebo itu pelayanan tilang itu di MPP, sampai setengah hari lah mungkin. Tapi kalau selebihnya di luar hari itu sepanjang hari kerja itu di kantor. Terus mengenai mekanisme kalau persyaratan ini sesuai SOP kami, masyarakat atau milik barang bukti menyiapkan kartu identitas berupa KTP atau dokumen resmi lainnya. Terus kedua, surat kuasa pengambilan barang bukti bermaterai apabila yang bersangkutan tidak bisa hadir dikuasakan kepada orang lain. Terus kalau barang buktinya berupa kendaraan, biasanya itu bukti kepemilikan untuk kendaraan bermotor. Ketiga, apabila kebetulan ada itu kutipan putusan. Ini untuk barang bukti ya, bukan tilang ya. Terus mekanisme pelayanannya adalah masyarakat pemilik barang bukti yang akan mengambil barang bukti datang langsung ke booth kejaksaan pada MPP atau di kantor kejaksaan kalau di luar hari pelayanan tadi. Terus masyarakat atau pemilik barang bukti menyampaikan maksud dan tujuannya ke petugas sehingga nanti tahu atas nama perkara ini dan seterusnya ya. Terus petugas menyiapkan kutipan putusan pengadilan karena sekarang juga dipermudah. Kutipan putusan itu biasanya ada di sistem yang ada di SIPP pengadilan ya. Terus petugas meminta identitas pemilik barang bukti untuk difotokopi dan dicocokkan dengan kutipan putusan tersebut apabila dia mengambil sendiri. Demikian juga apabila dia mengkuasakan, otomatis fotokopi asli pemberi kuasa juga ada di situ ya. Terus petugas menyiapkan surat-surat berita acara yang itu kait administrasi kami yang ditandatangani sebenarnya oleh jaksa yang menangani perkara tersebut dan pemilik atau pengambil barang bukti dan saksi-saksi. Setelah surat-surat selesai ditandatangani oleh semua pihak, petugas menyiapkan dan menyerahkan barang bukti kepada pemilik yang berhak. Selanjutnya untuk proses-proses ini kita selalu melakukan dokumentasi apabila ada di belakang ada permasalahan itu ngelacaknya menjadi agak jelas ya. Terus kalau menyangkut tilang itu persyaratan para pelanggar tilang datang ke kantor kejaksaan dengan membawa surat tilang atau istilahnya itu. Iya, salinan itu. Semir yang warnanya biru ya. Apa itu? Atau dalam hal ini bisa juga ke MPP. Iya. Pelanggar yang belum melakukan pembayaran kan sekarang ada yang bayar dulu Mbak melalui Bripa itu. Kalau yang belum, pelanggar tilang datang ke kantor kejaksaan membawa belangko surat tilang yang tadi, terus mendaftar di loket untuk mendapatkan nomor antrian. Selanjutnya pelanggar, kita selalu menyebut ini pelanggar karena dia melanggar lalu lintas ya. Menunggu untuk melakukan pembayaran kepada petugas Bank BRI, perwakilan yang ada di kantor Kejaksaan Negeri. Ini juga banyak inovasi, mungkin pembayaran itu tidak melulu pakai bank, mungkin sarana pembayaran yang lain sekarang juga udah bisa ya. Terus selanjutnya setelah bukti store pembayaran dan seterusnya itu ada, pelanggar dapat mengambil barang bukti sesuai yang dulu disita oleh penyidik, dalam hal ini Pak Polantas ya. Terus bagi pelanggar tilang yang sudah membayar, pelanggar cukup membawa slip storan atas pembayaran, terus mendaftar di loket dan menyerahkan surat tilang dan bukti pembayaran tersebut. Akhirnya kepada pelanggar ini langsung diberikan barang bukti yang terkait dengan pelanggaran yang dia lakukan. Itu mungkin kalau yang dua itu. Kalau untuk alur yang nanti karena di sini ada pandang, kalau yang pelaporan pengaduan intelijen biar Pandang yang jelaskan. Saya kalau ini jelaskan yang kebetulan sama tupoksi saya selaku Kasidatun.
untuk mendapatkan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan ini, masyarakat atau pemohon menyiapkan identitas berupa kembali ke KTP. Ini maksudnya dari awal KTP dan seterusnya itu biar memang dia tuh bertanggung jawab gitu loh, tidak untuk ngetes atau tujuan-tujuan lain di luar untuk pemahaman ini ya. Terus kedua, tidak terdapat konflik of interest dalam permohonan pelayanan hukum. Maksudnya konflik interest ini kebetulan orang ini perkaranya sedang berjalan ini, tapi di satu sisi minta pelayanan. Nah, kami selaku penyelidik atau penyidiknya kan nggak mungkin juga jadi lawyernya, jadi penasihat hukumnya kan. Itu yang dimaksudkan. Terus pelayanan langsung itu dengan mekanisme pemohon yang memerlukan pelayanan hukum datang ke BOT Kejaksaan pada MPP. Terus atau ke kantor juga bisa itu. Kami siapkan tempatnya. Terus petugas meminta identitas pemohon apabila ada jaksa pengacara negara, dalam arti yang bisa memberikan ini. Kalau petugas kan belum tentu bisa menjelaskan permasalahan itu, Mbak. Apabila ada jaksa pengacara negara standby di kantor MPP, maka langsung dapat menyampaikan permasalahannya yang memerlukan pelayanan hukum. Dalam arti ini dijelaskanlah pemahaman-pemahaman tentang case yang dia sampaikan ya. Namun apabila jaksa pengacara negara tidak standby di MPP, permasalahan disampaikan kepada petugas yang ada di BOT tersebut untuk selanjutnya dicatat. Dan catatan ini akan disampaikan kepada JPN untuk selanjutnya petugas nomor kontak yang bisa dihubungi. Dan ini pemohon setelah pertanyaan itu disampaikan JPN dan mendapatkan jawaban, nanti biasanya akan dikirim melalui email, melalui WA, melalui apa yang nomor yang ditinggalkan tadi ya. Kalau langsung di kejaksaan, kemungkinan JPN standby itu selalu ada karena kita seluruh jaksa itu pada prinsipnya JPN. Jadi mana yang berkesempatan pasti dia akan diinikan. Mungkin kalaupun saya nggak di tempat, mungkin ada pandang, ada jaksa fungsional lain. Terus ada juga ini bentuk inovasi tapi dari pusat, Mbak ya. Kita itu punya portal atau website halojpn.id. Jadi sebenarnya masyarakat itu tidak perlu kemana-mana via handphone, via apa, bisa mendapatkan pelayanan dari situ dengan mengakses halojpn.id. Aplikasinya ada itu. Kebetulan aplikasi dari pusat ya Pak, ya, untuk Kejaksaan Negeri. Kebetulan kalau di BOT Kejaksaan itu kayak nggak salah ada barcode yang di-scan langsung ngelink ke situ. Kalau di kantor juga ada. Nanti pertanyaan ini kan melalui aplikasi yang di atas sana. Biasanya kalau asalnya dari Wonogiri akan dikembalikan ke Wonogiri dulu. Nanti jawaban yang kita siapkan setelah istilahnya di cross check sama pusat baru akan di share kembali ke pemohon tersebut. Terus sifatnya pelayanan hukum di bidang daton ini gratis. Gratisnya Pak? Gratis, kecuali kalau tilang tadi. Oh iya, nanti untuk tilang itu biayanya berapa ya Pak? Bisa sesuai yang ditetapkan dalam putusan. Sesuai pelanggarannya ya Pak? Ya, berarti. Jadi kami ini di situ memang menerima pembayaran, tapi nggak akan dilebihkan dari situ kecuali zaman dulu ada gini, Mbak, ada inovasi di beberapa daerah itu kerjasama sama PT Pos, dimana kalau pelanggar tuh misalnya bersedia, misalnya jauh ya. Ada biaya pos, nanti yang memproses di kantor pos. Nah, tambahannya ya ongkir dari kantor pos itu. Jadi beban ongkos kirimnya lah yang dibebankan kepada pihak pelanggar gitu. Mungkin itu tambahkan untuk yang pandang yang kalau untuk di bidang intelijen terkait dengan pelapor atau pengaduan itu yang kita terima itu pengaduan itu yang pertama adanya identitas si pengadu atau si pelapor, itu yang pertama. Yang kedua dia mengajukan secara tertulis kan gitu, kronologisnya apa, kemudian bukti dukung, data dukungnya itu juga harus dilampirkan kalau memang itu ada, minimalnya ada fotokopi dari identitas, minimalnya itu fotokopi identitas dan kronologi yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tapi kalaupun tidak ada dalam bentuk tulisan, ya berarti orangnya sendiri yang datang kan gitu. Nanti kami catat, nanti setelah itu kami akan telaah disposisi kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Nah itu layak enggak untuk ditindaklanjuti, nanti kami akan membuat telahan.
Oh, Gitu, luar biasa Pak. Jadi iya. itu kira-kira ada biayanya nggak? Oh, Nggak, Pak? gratis itu. Gratis. Jadi Semua untuk pelayanan di kejaksaan gratis. gratis ya Pak. Jadi untuk Kecuali yaitu tadi terkait dengan tilang, Tilang, ada ya. beban denda dalam putusan yang sudah Iya. dijatuhkan oleh hakim. Iya. Nah, itu kan sudah pasti masuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Siap begitu. Jadi masyarakat Kabupaten Wonogiri jangan ada yang melanggar lalu lintas agar tidak membayar biaya tilang begitu ya Pak ya. Iya. Untuk persyaratan yang tadi diterangkan terkait pos pelaporan itu masyarakat bisa datang langsung di MBP itu hari Bisa. apa? Hari apa Pak itu Pak? Kalau untuk Kalau pelayanan pengaduan masyarakat itu Pak. Kalau untuk pelayanan bidang intelijen kami sudah jadwalkan juga untuk hari Senin dan hari Rabu itu kan terkait dengan tilang dan pengembalian barang bukti. Untuk hari Selasa pelayanan hukum bidang datun. Untuk bidang intelijen di hari Kamis kebetulan. Di hari Kamis ya Pak. Jadi Iya. untuk pengaduan masyarakat nanti bisa datang di hari Iya, Kamis hari di Kamis. MPP Nyawiji Kabupaten Wonogiri. Luar biasa terkait pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri. Mungkin ada nggak Pak inovasi lagi Ya. yang mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat? Kami juga ada layanan hotline juga, ada media sosial, Instagramnya juga ada kejaksaan kan gitu. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Nah, untuk kami istilahnya share publikasi kegiatan kami setiap harinya itu melalui Instagram. Dan di situ kan bisa DM ataupun bisa nanya langsung, silahkan itu. Jadi terkait dengan layanan kami, misalnya nanti layanan pengaduan di bidang intelijen, nanti kami juga akan menjawab langsung di situ. Bisa melalui nanti diarahkan ke kantor ataupun MPP ataupun melalui email. Nanti akan disampaikan di situ. Barangkali nanti terkait pertanyaannya di bidang tilang, pengembalian tilang ataupun pelayanan hukum di bidang datun, nanti dari kami juga dari operator yang ada di media sosial itu akan mengarahkan ke masing-masing bidang terkait. Oh, luar biasa. Nanti ya langsung dijawab gitu. Oke, berarti sudah ada Instagram, kemudian Facebook juga ada aja Sudah, Pak. Jadi nanti masyarakat Wonogiri yang ingin tahu update dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri bisa mengunjungi langsung Instagram milik Kejaksaan Negeri. Jadi kalau ada mungkin tanya-tanya terkait pelayanannya bagaimana bisa langsung DM di IG Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri. Untuk nama Instagramnya Kejari.Wonogiri, dah itu aja. Kejari.Wonogiri. Oke, siap. Nanti masyarakat bisa cek ya, bisa follow juga ya Pak Iya, ya. bisa follow juga di situ, bisa komen-komen apa Komen, ya kan, apabila ada selama ini pelayanan kami belum memuaskan, ada yang kurang atau Pak, silahkan gitu, sampaikan di situ. Kritik dan saran ya Pak Iya, untuk kami Kejaksaan akan Negeri. memperbaiki diri gitu di situ. Siap, luar biasa ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri. Nah ini mungkin sebelum kita akhiri ya Pak, mungkin ada tidak harapan atau himbauan yang yang ingin disampaikan kepada masyarakat Wonogiri, monggo. Mungkin dari Pak Endang dulu. Ya, tadi belum tersampaikan ini iya, kaitannya dengan menjelang pemilu 2024. Tapi di Kejaksaan juga membuka posko pemilu pengaduan. Jadi kami hanya bukan menindaklanjuti, tapi kami hanya menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan indikasi pelanggaran kan gitu. Karena kan pemilu ini kan ada tahapannya, kapan tahapannya. Seharusnya ini kan belum saatnya kampanye, tiba-tiba ada informasi dari masyarakat. Ini Pak gini ya sudah dilakukan kampanye seperti apa. Nah, nanti dari kami masyarakat itu informasinya kami tampung, kemudian kami sampaikan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti dalam Gakumdu. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih Mbak, terkait dengan kan ada pencalonan dari legislatif masing-masing parpol ya, partai politik ini di Kabupaten Wonogiri yang sudah didaftarkan melalui KPU daerah Wonogiri. Nah ini kami juga menerima surat dari Jaksa Agung Muda Intelijen bahwasanya ada beberapa surat keterangan yang mesti dari masing-masing calon legislatif itu dikeluarkan oleh Kejaksaan. Ini kaitannya dengan persyaratan menjadi bakal calon anggota DPD, DPR, DPRD tingkat kabupaten dan kota. Nah ini Kejaksaan hanya di sini dapat menerbitkan surat keterangan bagi mantan narapidana terkait tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Jadi hanya itu tindak pidananya. Lebih dari itu agar yang bersangkutan bisa meminta surat keterangannya kepada lembaga pemasyarakatan. Nah itu kan ada yang ancamannya 5 tahun katanya. Harus bagaimana? Nah ini menurut aturan itu ternyata
apabila sudah menjalani 5 tahun setelah dia keluar dari lembaga pemasyarakatan. Nah, tapi surat keterangan itu dibuat oleh lapas, lembaga pemasyarakatan. Kalau kejaksaan hanya yang tindak pidana ringan atau terkait dengan tindak pidana pelanggaran pemilu saja. Jadi terbatas itu gitu. Jadi kami dalam hal ini menginformasikan kepada para bakal calon legislatif. Oke, baik, terima kasih Bapak atas himbauan dan informasi kepada bakal calon legislatif ya Pak. Mungkin sedikit informasi yang bisa disampaikan dari Bapak Endang. Mungkin ada tambahan untuk Pak Suhardi, monggo. Kalau saya kayaknya lebih banyak ya. Jadi Nggak apa-apa Pak, kita. Jadi di masyarakat itu ada fenomena gini Pak, Mbak, perkembangan hukum sama perkembangan kehidupan sosial masyarakat itu jomplang ya. Hukum sifatnya lambat. Itu dari undang-undang berikutnya itu lama. Tapi masyarakat ini kan apalagi semenjak teknologi informasi makin ini kan udah melaju sedemikian pesat. Jadi kadang-kadang karena kebetulan saya itu juga orang Wonogiri asli, tahu karakter orang Wonogiri. Yang sering terjadi ini tidak semuanya ya. Masyarakat itu sebenarnya nggak Wonogiri aja, di mana-mana melakukan hal yang salah, tapi kalau melakukan yang benar banyak, yang melakukannya itu banyak, soalnya itu dianggap itu benar. Ya. Yang biasa ya Pak ya. Yang begitu-begitu kita kadang-kadang pengen prihatin, pengen meluruskan yang kayak gitu. Kita punya fungsi penindakan, tapi kita juga pengen mencegah juga, jangan sampai ini. Lebih bagi kami lebih happy kalau mencegah di forum-forum ini Pak, daripada kita harus membacakan menuntut orang sekian tahun dan seterusnya. Itu sebenarnya kita sebagai manusia juga ada gimana nasib anaknya, namanya istrinya. Tapi ini kembali ini profesional selaku menjalankan tugas ya. Jadi persepsi masyarakat kadang-kadang kita kan banyak masyarakat ini suka kumpul-kumpul baik di wedangan, di kafe atau apa, membicarakan yang kadang-kadang masing-masing tingkat pengetahuannya kurang, akhirnya kan salah pun diikuti itu. Jadi kalau kita ada kesempatan atau kita manfaatkanlah daripada hasil pembicaraan di warung kopi atau apa yang mungkin yang ngomong orang berwibawa tapi kualitas ininya enggak ini, kita bisa istilahnya memberikan pencerahan insya Allah seobjektif mungkin, nggak ada konflik of interest, nggak ada ini itu. Mungkin itu aja. Ya mungkin ke depan saya nggak tahu nih perkembangan dunia medsos itu mau seperti apa. Katanya sampai muncul no viral, no justice dan seterusnya. Itu jangan sampai terjadi lah yang kayak gitu. Mungkin itu aja tambahan saya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak atas tambahan yang diberikan. Jadi Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri siap melayani masyarakat di Kabupaten Wonogiri, khususnya nanti masyarakat bisa datang langsung di MPP, bisa langsung datang juga di kantor kejaksaan yang berlokasi di Jalan Murti Pranoto nomor 7 ya. Iya, begitu. Nanti masyarakat bisa langsung datang, mungkin di MPP juga bisa, di booth kejaksaan itu untuk hari Senin dan Selasa itu terkait pelayanan barang bukti dan tilang. Leres nih Bapak? Selasa. Senin Selasa? Bukan, Senin Rabu. Oh, Senin Rabu ya. Kemudian Kamisnya ada pengaduan pengaduan masyarakat. Kalau begitu. Selasa bidang perdata dan usaha negara. Terus izin Mbak sedikit. Iya, monggo silakan Bapak. Tadi ini banyak yang gebiah salah itu. Namanya tuh Kejaksaan Negeri Wonogiri. Jangan nggak usah ditambah kabupaten. Oh iya, nggak ada kabupatennya Pak. Karena kita cuma satu. Wonogiri kan iya. Berbeda kalau misalnya Wonogiri itu terbagi 2. Iya. Pemerintahannya ada kota dan kabupaten. Nah, baru untuk kejaksaannya ada nama tambahan. Pembeda lah. Jadi kabupatennya ada. Gitu. Berarti dari tadi saya salah menyebutkan kejaksaannya Pak. Itu mohon maaf sih Bapak ini. Banyak yang begini. Tapi setelah ada kesempatan gini saya ingatkan. Jadi Kejaksaan Negeri Wonogiri. Dan Wonogiri cuma 1. Oh iya. Pimpinan kami kepala, bukan ketua. Kalau ketua itu pengadilan Mbak. Oh, jadi kalau kami kepala. Kepala,
Siap, luar biasa ini dapat koreksi ya dari Pak Suhardi terkait penyebutan Kejaksaan Negeri Wonogiri begitu. Nah mungkin sebelum kita tutup kita slogan dulu aja Bapak. Slogan kebanggaan Kabupaten Wonogiri, Go Nyawiji Sesarengan Bangun Wonogiri. Begitu nggak Bapak? Mungkin sebelum kita tutup ada tambahan lagi mungkin Pak dari Pak Endang atau Pak Suhardi, kami persilahkan. Ada lagi? Satu kalimat mungkin. Ya. Kenali hukum, jauhi hukuman. Siap, kenali hukum, jauhi hukuman, luar biasa. Nah kita mungkin teman-teman di rumah juga bisa ikut mendirikan slogan kebanggaan Kabupaten Wonogiri, yaitu Go Nyawiji Sesarengan Bangun Wonogiri. Go Nyawiji Sesarengan Bangun Wonogiri. Terima kasih Bapak dari Kejaksaan Negeri Wonogiri sudah mampir di podcast Nyawiji. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi di podcast Nyawiji membahas tema-tema lain terkait Kejaksaan Negeri Wonogiri. Terima kasih untuk masyarakat Wonogiri yang sudah menonton episode kali ini. Semoga episode kali ini memberikan manfaat kepada masyarakat di Kabupaten Wonogiri terkait layanan-layanan apa saja yang diberikan Mall Pelayanan Publik khususnya di booth Kejaksaan Negeri Wonogiri. Dan untuk teman-teman yang menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube dari DPMPTSP Kabupaten Wonogiri. Podcast ini bekerja sama dengan PT BPR BKK Kabupaten Wonogiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.